Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Anak-anak, di sini kita mau membahas tentang perilaku asertif. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku asertif? Di situ mari kita bahas asertivitas. Di situ merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan seseorang kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara profesional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, ataupun merugikan pihak lain. Di sini berdasarkan pendapatnya pakar yang namanya Pratanti tahunnya 2007, seseorang yang asertif itu kriterianya: 1. Merasakan bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang 2, di situ cirinya mengetahui hak mereka. Yang ketiga, mampu mengontrol emosionalnya. Seseorang dikatakan bersikap tidak asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan atau keyakinannya, atau jika orang tersebut mengekspresikannya sedemikian rupa hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif. Terus perilaku asertif itu merupakan terjemahan dari istilah assertiveness atau assertion, yang artinya titik tengah antara perilaku non-asertif dan perilaku agresif. Jadi orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif, orang yang berpendapat dari orientasi dari dalam dirinya, yaitu memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa ada takut. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Sedangkan kebalikan dari orang yang kurang asertif itu mereka yang memiliki ciri-ciri terlalu mudah mengalah atau lemah, mudah tersinggung atau cemas. Yang ketiga, kurang yakin pada diri sendiri. Yang keempat atau D, di situ sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Itu kebalikan dari tingkah laku atau asertif, komunikasi yang asertif itu. Nah, ciri-ciri perilaku asertif itu apa? Pertama, bebas, itu tadi sudah disebutkan, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain ataupun segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. 5, di situ mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Yang keenam, cirinya mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan dengan cara yang tepat.
Yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. 8, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin. Itu ciri-ciri perilaku yang asertif. Nah, aspek-aspek perilaku asertif itu apa? Di situ menurut pendapatnya Alberti dan Emmons tahunnya 1995 menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek yang harus ada pada setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang. Ke-10 kunci pokok tersebut itu apa? Pertama, mengungkapkan diri. Berikutnya, penghormatan terhadap orang lain, jujur, langsung, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak. Jadi tidak membedakan, menguntungkan semua pihak. Yang berikutnya, di situ verbal, termasuk isi pesan, perasaan, hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, atau permintaan-permintaan, dan batas-batasnya. Terus berikutnya, kalau yang non-verbal, termasuk gaya dan pesan, di situ kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Itu yang nomor 7. Nomor 8-nya bukan suatu yang universal. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya umum. Yang 9, bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10 terakhir, dipelajari. Ini bisa, jadi perilaku asertif itu bisa dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi kalau kita menginginkan tertanam pada karakter kita, perilaku asertif itu bisa ditanamkan sejak awal, atau ada kemauan kita mau belajar, insya Allah bisa tertanam yang namanya perilaku asertif. Terus, jadi di sini kalau kita sudah tahu apakah perilaku asertif, kalau ada pendapat mengatakan bahwa asertif itu sama dengan tegas dalam menyatakan perasaan atau pikiran secara blak-blakan dan tak peduli kepada orang lain, sehingga mengakibatkan kecewa atau sakit hati. Itu salah pendapat seperti itu. Jadi selain mampu menyatakan secara keadaan apa adanya, dalam situasi harus tahu situasinya dengan tepat, bisa menjaga dan memahami perasaan orang lain. Itu ciri-ciri khas perilaku asertif. Jadi asertif atau perilaku asertif tidak sama dengan pernyataan yang tegas atau blak-blakan yang tanpa memperhatikan perasaan dan keadaan yang kurang baik. Jadi kalau kita mau berperilaku asertif, tetap memperhatikan perasaan kita, perasaan orang lain yang dapat kita ajak bicara, atau mungkin di situ yang sekiranya kita berharap dengan perilaku asertif kita tidak mengecewakan orang lain sehingga menimbulkan sakit hati. Tidak seperti itu. Terus berikutnya, tujuan perilaku asertif itu untuk apa? Itu membuat proses komunikasi agar berjalan dengan efektif. Terus yang kedua, membangun hubungan yang kesetaraan atau kesejajaran dan saling menghormati. Itulah tujuan asertif atau tujuan perilaku asertif perlu kita tanamkan pada karakter kita di dalam hidup bermasyarakat. Terus situasi
yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kita yakini tentu menimbulkan kekecewaan. Bila hal ini terlalu sering kita alami dan membuat suasana hati menjadi negatif, kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku mudah kecewa dengan keadaan yang aku alami? Tidakkah ini berarti kita lebih fokus pada faktor eksternal dalam diri kita? Nah, sementara kesehatan psikologi kita atau seseorang itu diketahui lebih banyak ditentukan oleh faktor internal dalam diri kita, seperti konsep diri positif, berpikir positif, kecerdasan emosi, dan sebagainya. Bila memiliki konsep diri yang positif, kita akan merasakan nyaman dengan diri sendiri dan cenderung dapat berpikir positif. Jadi ini bahwa perilaku asertif yang jelas itu kita utarakan berdasarkan isi hati, berangkat dari isi hati kita bahwa itu benar dan sangat bermanfaat dan menempatkan orang lain itu sejajar. Tidak ada yang merasa lebih kuasa, lebih yang sifatnya menimbulkan diskriminasi, tidak seperti itu. Terus di sini materi yang kita sampaikan kita ambil dari daftar pustaka yang kita cantumkan 1 sampai dengan 4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu kita bisa saling evaluasi, mana yang kurang jelas kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.